Yang menarik adalah di reuni biasanya adalah kita ngobrol-ngobrol ketemu sama teman-teman lama. Baik murid-muridnya termasuk guru-gurunya. Nah kalau biasanya baru 10 tahun gak ketemu, 10 tahun gak ketemu itu biasanya yang ditanya adalah sekarang kerja di mana. Nah itu baru 10 tahun tuh gak ketemu ya kan. Kalau 20 tahun gak ketemu biasanya nanya sekarang anaknya berapa ya kan. Kayak sekarang nih 20 tahun pertanyaannya pasti anaknya berapa. 30 tahun itu biasanya nanyanya adalah anaknya kerja di mana. Udah 30 tahun gak ketemu sekarang anaknya kerja di mana gitu kan. Kalau 40 tahun biasanya pertanyaannya lebih sedikit menyakitkan yaitu ada penyakit apa? 40 tahun biasanya itu ya kan. Kalau 50 tahun ada lagi nih biasa pas ngobrol, masih siapa aja yang hidup ya? 50 tahun. Kalau 60 tahun pas ketemu pasti cuman gini, kamu siapa ya? Saya siapa? Biasanya kayak gitu. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu ya. Sama satu lagi kenapa tadi gue mempersilahkan teman-teman yang angkatan 96 foto-foto terus gitu ya. Yang menarik adalah pada saat foto-foto adalah biasanya kalau masih kecil, anak saya masih kecil. Anak saya baru mau setahun. Telat nikah gue men ya. Nah itu biasa kalau foto 5 jari. Biasa gini-gini ya kan. Terus kalau udah remaja biasanya mulai 4 gitu, 4. Terus kalau anak-anak 4 gitu kan. Kalau udah mulai remaja biasanya senyum 3 jari ya kan. Terus ada gini. Terus udah, nah berikutnya kalau udah mulai agak dewasa biasanya kalau foto bener gak? Paling gitu, peace. Ngaku, ya kan? Kalau kayak sekarang nih, kalau udah pada tua nih, biasanya foto cuma gini, jempol. Ketahuan kan? Oke, boleh kita berikan tepuk tangan lagi buat kita semua di sini ya. Nah, senang sekali saya bisa ada di tengah-tengah kita semua ada di sini di reuni 96 Santo Aloysius. Dan sekarang untuk pertama kita akan mendengarkan kata sambutan yang mewakili yayasan dan tentunya ini juga adalah kepala sekolah dari Santo Aloysius saat ini. Kita berikan tepuk tangan, waktu dan tempat kita berikan kepada Ibu Lucia Kadarusman. Saya kasih waktu ya Bu, gak lama loh. Ibu udah bukan guru saya loh. Saya MC, saya ngatur loh Bu. Silakan. Ibu boleh, Ibu Bapak atas atau bawah? Ibu saya juga udah punya istri Bu. Jangan nanya atas bawah dong. Enak ya kalau dulu kan kayak gitu langsung disuruh gini. Selamat malam kepada Bapak Ibu yang juga sebagian adalah guru-guru saya, sebagian lagi adalah para kolega saya. Selamat malam. Kepada para alumni angkatan 96, selamat malam dan terima kasih sudah berkenan untuk mengundang kami semua para guru. Karena di malam yang berbahagia ini tidak hanya Anda yang bereuni, tetapi kami juga sudah lama sekali beberapa tidak bertemu. Dan sungguh bahagia bahwa di malam ini angkatan 96 berhasil mempertemukan kami kembali dalam suasana yang sangat bahagia. Karena yang hobi foto-foto juga rupanya guru-guru juga foto-foto terus di ruang gala dinner itu sampai mati gaya semua. Boleh tahu Instagramnya Bu? Boleh. Oke, iya. Saya hanya akan membacakan saja kata sambutan yang saya sudah tuliskan untuk para alumni angkatan 96 bahwa kita semua berjalan mengikuti waktu dan waktu sungguh berlalu begitu cepat dan tanpa terasa 20 tahun yang lalu Anda masih berseragam putih abu-abu dan kini telah tumbuh menjadi dewasa. Sungguh sangat membanggakan melihat Anda mampu menjadi pribadi-pribadi yang mandiri dan menjadi contoh untuk generasi berikutnya. Waktu boleh saja berlalu, tetapi kenangan semasa SMA tidak pernah terlupakan. Canda, tawa, sedih, susah, patah hati, jatuh cinta, semua cerita indah dan pahit pada masa remaja
seolah berputar kembali pada saat reuni bersama teman-teman. SMA Santo Aloysius sudah seperti rumah kedua bagi kita. Setiap sudutnya menyimpan sejuta cerita dan sejuta kenangan yang sangat sulit untuk dilupakan. Semoga nilai-nilai luhur yang ditanamkan selama Anda bersekolah akan selalu menjadi pegangan hidup Anda sekarang dan di masa depan. Dan sesuai dengan semboyan Santo Aloysius, Ad Maiora Natusum, aku dilahirkan untuk sesuatu yang lebih. Viva Top, Viva Santo Aloysius, selamat bereuni. Pesan yang terakhir, kalau habis reuni begini, hati-hati. Jangan sampai terjadi CLBK. Bukan cinta lama bersemi kembali, tetapi cinta lama belum kesampaian. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih, ya. Itu dia tadi kata sambutan dari Ibu Lucy, dan berikutnya kita juga akan mendengarkan kata sambutan. Ya, kalau sampai acara ini bisa terlaksana dengan baik dan juga tentunya ini menjadi ajang reuni, ajang bersukacita tentunya. Kita akan mengundang Ketua Panitia dari Reuni Santo Aloysius 1996, Bapak Hengke. Mau di sini, mau di atas Pak, biar lebih jelas. Ya enggak, saya kan cuma nanya Pak. Kita kan sama, ukurannya kan miniatur. Tapi saya artis. Bedanya cuma itu doang. Oke, silakan. Punya gedung loh, jangan macem-macem. Silakan Pak. Selamat malam semuanya. Selamat malam kepada guru-guru, kepada teman-teman sekalian. Kata sambutan saya bisa dibaca di buklet yang ada di semua. Enak amat. Tapi sebelum itu yang pasti saya pengen sampaikan langsung adalah terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman, kepada guru yang hadir, dan juga kepada panitia yang udah setahun lebih ini yang push terus untuk berusaha untuk mewujudkan acara ini, dan kita ada hari ini berkat kerja keras kawan-kawan panitia semua. Thank you. Terima kasih. Masih ada ya? Habis kesannya seperti kayak mau udahan, thank you gitu. Terus udahan, tapi ternyata belum. Satu masih di sini. yang pengen di-share juga adalah buat saya, teman-teman sebagian dari sini ada yang udah dari TK sebetulnya. Sebagian dari SD, sebagian SMP, sebagian SMA. Dan yang berkesan adalah pertemanan. Teman bisa keluar masuk seenaknya aja tapi tetap teman. Ada yang tetap suka, ada tetap nggak suka, tapi semua tetap teman. Dan semoga hari ini kita nggak ada warna-warna lain lagi, kebenciannya hilang, Amin. tapi kita bisa menjalin hubungan yang baru di kawan-kawan yang lama semua ini. Thank you and enjoy acaranya. Terima kasih. Ya, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Hengke. Ya, jadi benar apa kata Hengke ya, kalau namanya teman dari ada yang dari TK, SD, SMP, bahkan juga ada yang angkatannya juga ada yang dari 96, 97, 98, nggak lulus-lulus ada. Ikut lagi kan. Jadi ada mungkin beberapa yang reuni 96 ikut. Nanti tahun depan 97 ikut. Ya minimal 2 kali lah ya. Oke, dan berikutnya kita mau ngobrol-ngobrol nih sebenarnya ini sekali lagi ucapan syukur, ucapan terima kasih dari tentunya kita semua. Murid-murid Santo Aloysius Angkatan 96 kepada para guru. Seluruh guru tentunya yang bisa membuat sekarang mereka menjadi orang-orang yang sukses Bapak Ibu. Jadi kita lihat banyak sekali di antara teman-teman Angkatan 96 ini yang sekarang sudah jadi orang. Ya, dan kita mau ngobrol sama mereka berbagai bidang tentunya. Ada yang di entertainment, lalu juga ada yang di bidang sama seperti Bapak Ibu menjadi guru. Lalu juga ada yang punya sekolah. Jadi yang punya sekolah mungkin Bapak Ibu yang mau pindah dengan gaji yang lebih besar. Enggak, Deng. Iya. Ya, jadi kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan mengundang yang pertama. Ini juga teman saya juga, ini adalah dokter. Jago banget, ini semua sekarang carinya dokter ini. Di Bandung, orang Jakarta pun ke Bandung cuma nyari dokter ini. Ya, Dokter Andre, dokter spesialis tulang. Silakan maju ke depan. Bapak Ibu mungkin suka, biasanya kalau dokter waktu di sekolahnya dulu paling diem ya kan. Gak pernah banyak ngomong, ini jadi dokter.
Nggak pernah, Bapak pelayan tangannya tahu? Tahu kan? Kalau Bapak, oh iya yang ngebelek-belek, iya itu. Oke. Dre, duduk Dre, silakan. Apa kabar Dre? Siap ya. Kebetulan istrinya adalah anak teman mama saya. Oke. Kalau Bandung kecil sih ya kan pasti gitu-gitu. Berikutnya adalah Ibu Ratna Somantri, ahli teh. Jadi ini yang tahu bahasa Sunda tuh ini. Iya teh, kemana teh? Naon teh? Nah ini. Jangan macam-macam loh, ngobrol loh nanti kita tentang teh. Wah gila gua nggak tahu bahannya lagi. Nanti kita ngobrol sama beberapa guru biologi di sini ada kan, Ibu Rina ya Bu. Jadi tahu. Iya. Datang ke sini bersama suami? Sendiri, bagus. Ya enggak, maksudnya suami kan kerja. Oke, halo. Ya, untung istri gua nggak dibawa. Oke, berikutnya. Ibu Vera Cynthia Dewi sekarang mempunyai sekolah. Nah, boleh kita berikan tepuk tangan? Nah, kita mau tanya nanti sekolah apa, ya kan? Karena mungkin juga ada murid-murid angkatan 96 yang mau juga ngelamar karena kebetulan sekolahnya SLB. Enggak, ntar kita ngobrol. Iya. Ada yang kenal nggak Bapak? Pasti suka lupa kan? Ingat nggak? Ibu ada yang ingat Bapak? Saya sih nggak ingat karena saya 97. Halo, apa kabar? Silakan duduk. Serius amat ya. Berikutnya, dia seorang penyanyi. Langsung aja ya, Marcel. Wah. Jadi dia akan menjelaskan mengenai Wing Chun. Bukan lebih ke nyanyinya. Ya. Oke. Ih, serius banget nih. Ya. Pegang mic-nya satu-satu ya. Nanti kita akan memberikan pertanyaan. Silakan. Saya di Jakarta jarang ketemu. Oke, silakan duduk Pak. Iya, oke mari silakan. Oke, mari. Yuk. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan dulu ya. Ini adalah sebagian kecil dari banyak anak 96 yang sukses dan segala macam. Terbukti sukses adalah nanti pada saat Bapak Ibu pulang dari sini, kan itu dapat goodie bag tuh. Nah, kalau isinya banyak itu berarti banyak yang sukses, Pak. Biasanya. Atau minimal bapaknya kaya. Iya. Oke, kita ngobrol. Aduh. Kalau di TV biasa pakai sofa ya. Iya, ya udahlah nggak apa-apa. Oke. Bu tadinya di bawah juga nggak apa-apa sih Ki. Enakan di bawah sebenarnya. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu. Nah, ini boleh cerita satu-satu nggak nih? Ini dari siapa dari Vera dulu, Vera, terus juga nanti dari Andre, Ratna, Marcel. Sekarang itu kalian bekerja sebagai apa? Lebih jelasnya gitu. Boleh ya? Fer dulu kelas berapa dulu terakhir 3 apa? 3 PE. Wajar pagi jadi guru. Kenapa sih? Lu apa? Gak, lu apa? Gak, gue juga siang. Dengar dulu. Woi foto-foto, woi gue lagi ngobrol nih. Gila ya. Marcel lu lagi ngomong, orang bayar Marcel mahal. Bukan, Kemarin habis bukan. nyanyi sama Siti Nurhaliza loh. Lihat Bukan. Instagramnya, follow Marcel Sihans, pakai S. Enggak, lo tadi ngomong pagi, jangan gitu dong. Kenapa kalau lihat pagi terus lihatnya ke gua? Oh iya. Karena gue gak bisa lihat diri gue sendiri karena gue juga siang. Oke. Karena gue gak bisa bangun pagi men, alasan gue itu doang. Ya, oke. Jadi sekarang pekerjaannya adalah mempunyai sekolah ya? Iya, Ya, salah satunya. Salah satunya. Banyak sekolah yang atau apa? Ini jadi usahanya apa aja nih sekarang? Ya, sebenarnya awalnya saya sampai sekarang menjadi freelancer konsultan SAP, salah satu ERP, software komputer. Kemudian karena memang passionnya di pendidikan, jadi ya saya memang ada preschool dan TK, kemudian lanjut ke SD. Oh jadi sekarang udah ada preschool, ada TK dan juga ada SD di daerah Iya, mana? Di Cengkareng. Oh di Jakarta. Jakarta. Ada beberapa yang mau pindah mungkin ke ibu bapak. Tuh, udah tunjuk tangan aja. Saya masih lama. Ya, jadi sekarang udah berapa tahun nih? Total berarti mempunyai ya udah mulai di bidang pendidikan ini. Sebenarnya kalau di pendidikan dari 2008. Tapi kalau untuk sekolahnya sendiri baru 2010. Baru 2010 berarti udah 6 tahun ya? 6 tahun. Oke, kalau Pak Dokter, ya boleh ceritakan sedikit Pak Dokter, pagi atau siang dulu? 3 PA terakhir. 3? Enggak, suaranya maaf, halo? Cek.
Tes, Atau boleh, nah, tes. 3? 3 PA. Wajar, dokter. Ini asik nih. Feeling saya pagi. Feeling, namanya juga feeling kan. Oke. Jadi sekarang ini jadi dokter tulang gimana ceritanya, Dre? Saya sekarang di Boromius, praktek sebagai dokter spesialis ortopedi dan traumatologi. Ya udah sekitar 8 tahun praktek di Rumah Sakit Boromius. Jadi awalnya cerita bisa sukanya ke tulang dan lain-lain itu gimana? Karena kan banyak yang lebih ke dokter apa kek, Kalau lu gue yakin kandungan sih. sama dokter kulit, Iya. sama kecantikan, Oh, tampang-tampang Cin. lu sih kebanyakan. Sama kecantikan. Ya karena tertarik ya karena kerjanya cukup lelaki lah ya. Jadi kan kalau tulang itu kerjanya kayak mirip-mirip lah seperti montir gitu. Kita pakai drill, pakai hammer, macam-macam kayak begitulah kira-kira. Jadi kalau menurut dokter Andre adalah kalau pekerjaan seperti itu adalah dokternya sangat laki. Ya, Kalau kira-kira. dokter yang lain, maaf nih dokter yang lain. Yang laki kurang laki, maaf ya. Oke, terus kalau Ibu Ranta boleh cerita nih soal teh nih, kita nggak ngerti juga nih, boleh ya? Bisa menjelaskan? Iya, jadi mungkin saya ada di sini karena profesi saya yang agak nggak biasa ya. Kalau penyanyi maaf banyak. Tapi ahli teh ternyata Penyanyi banyak tapi yang sukses nggak banyak loh, cuman Marcel Iya. loh. Marcel sampai sekarang bertahan, kemarin baru diundang loh sama Siti Nurhaliza, terus aja itu terus ya. Iya, oke. Iya. Iya, jadi pekerjaan saya banyak memberikan talk show, kemudian juga workshop mengenai teh. Saya juga menulis beberapa buku tentang teh. Tentang teh? Iya. Oke. Sel, banyak juga udah pada tahu lah, lu awalnya dari drummer, terus juga, iya kan drummer, terus juga nyanyi sekarang. Dan jujur ya, kalau gue sendiri melihat bahwa sampai sekarang untuk penyanyi solo di Indonesia itu tidak mudah. Dan Marcel salah satunya yang bisa bertahan. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu dong ya. Terima kasih, kita langsung lagi ke sana. Karena orang tuh udah lihat suksesnya, udah lihat di infotainment, lihat di ini gak usah diceritain lagi gitu loh. Pertanyaannya cuma satu, kalau penyanyi gak usah ditanya. Pagi apa siang? Pagi. Gua siang. Makanya yang anak siang biasanya jadi artis. Ya, gua juga. Oke. Tapi minimal kita ketua OSIS lah. Iya, 96 sama 97 loh. Tepuk tangan dong buat kita, boleh ya? Oke. Nah ini kita mau nanya dulu nih lagi. Oh iya, lupa gue. Enggak, Sel kalau lu sendiri gimana? Lu melihat bahwa, ini langsung aja. Di Aloysius ini lu mendapatkan banyak hal tentunya dari para guru. Dan sekarang lu menjadi penyanyi. Apa yang lu bisa terapkan dari para guru ini? Satu hal, gue mau ngucapin selamat malam dulu buat guru-guru gue, orang tua gue yang ada di depan. Orang tua saya. Ya. Teman-teman saya yang ada di belakang, semuanya, angkatan saya 96. Satu hal yang saya tidak pernah lupa sampai sekarang adalah bahwa seberagajul-beragajulnya saya, tapi saya sadar bahwa Aloysius itu membentuk saya menjadi manusia yang punya konsep. Itu terasa sekali Pak, Bu ketika saya masuk kuliah. Saya waktu itu kuliah di Parahyangan, saya ambil fakultas hukum karena saya memang niat mau jadi pengacara dari SD. Saya sudah terinspirasi oleh orang tua saya dan segala macam untuk jadi pengacara. Jadi ketika saya masuk Unpar, saya berkelana, berteman dengan teman-teman dari banyak daerah yang masuk fakultas hukum. Saya bisa lihat bahwa saya tetap main band, saya tetap main kemana-mana, saya tetap, waktu itu saya ada hubungan serius dengan angkatan 9, angkatan Ogi, temannya Ogi. Oh iya sepupunya sih. Sandri. Oh iya. Lu kan senangnya yang putih-putih. Jadi waktu itu sama yang sepupunya Sandri itu, gue jadi curhat. Iya. Siapa? Lani. Bener gak sih? Iya. Yang lu sampai ciuman di, oh enggak. Sorry. Ya enggak, aman. Sorry. Di mana? Enggak. WhatsApp. Nah, gua ada videonya udah. Anyway, Ya oke. ketika saya masuk ke sana, saya melihat bahwa Aloysius itu membentuk saya menjadi, tadi seperti yang saya bilang, saya jadi punya konsep. Saya tahu mau kemana, walaupun waktu itu saya punya band, saya punya 2 band pada saat itu. Niat saya cuma satu, saya mau meneruskan sekolah saya menjadi pengacara dan kemudian saya mau mencari beasiswa untuk meneruskan kuliah saya di Belanda pada saat itu. Ya, gak ada niat apa-apa karena orang tua saya, ayah saya terutama
sangat keras mendidik saya untuk urusan pendidikan. Saya ingat dulu waktu saya pertama kali bikin album band saya, itu kelas 3 SMP. Ya, saya minta izin, kelas 1 SMA waktu itu, transisi. Saya harus minta izin sama Pak Satoto, almarhum. Gitu ya. Saya datang ke sana, Pak Satoto dengan senang, dia bilang, saya mendukung sekali, tapi kita tidak bisa main-main, ini aturan. Gitu. Kamu rekaman, kamu harus bolos gitu. Saya tidak bisa memberikan ini, tapi kalau memang ini sesuatu yang memang akan membuat kamu menjadi sesuatu di kemudian hari, saya ingat sekali kata-kata Pak Satoto, jalani saja. Gitu. Dan ternyata Pak Satoto jauh lebih suportif dibanding ayah saya sendiri. Oke itu. Ya. Dan tapi yang saya ingat adalah bahwa saya harus membuktikan kata-kata Pak Satoto ini bahwa iya, saya akan berjalan di sini, saya akan tunjukkan bahwa saya bisa jalan tetap, sekolah saya tetap jalan. Sampai sekarang saya udah niat untuk menjadi pengacara di bidang entertainment law, ngurusin banyak hal. Bukan cuma perceraian artis, tapi juga ngurusin masalah intellectual property law. Karena perceraian kan udah pengalaman. Oh iya. Jadi enak kan. Emang maksudnya udah sih. kejelasinnya enak. Suka mancing sendiri padahal kan saya nggak ngomong tadi perceraian. Gitu sih. Enggak. Saya kan dari tadi diam ini lagi bagus nih suasananya. Lu sih Betul. cari masalah. Sekali lagi. Iya. Itu Aloysius membuat saya menjadi manusia yang punya konsep, saya tahu mau ngapain, ya. Dan sampai sekarang pun saya banyak hal-hal yang ingin saya lakukan dan itu semua terinspirasi dari banyak orang-orang yang ada di sana. Guru-guru saya, ya. Salah satunya yang paling terasa sekali supportnya itu Bu Hartati dan Ibu Regina Kopi. Sampai sekarang. Regina, tapi kopinya pelan banget lu ngomong Ibu Regina. Kopi? Gak apa-apa sekarang mah ya Bu. Dan tentunya yang sampai sekarang masih mensupport dari jauh tanpa harus ketemu, Pak Arisman juga salah satunya. Pak Joko juga. Dan buat guru-guru yang masih punya akun Facebook, tolong saya di tag. Tolong saya di add. Itu yang pada punya Facebook tuh ya. Pak Risman kalau nggak salah Friendster masih ada ya Pak? Iya. Oh, iya. MIRC. Main channel dance pool dong, oke. Sip. Itu sih paling. Oke, terima kasih, boleh kita berikan tepuk tangan buat Marcel. Kita mau ke Vera lagi, Ver. Kita mau nanya apa yang Vera dapatkan dari Aloysius justru. Ini sama nih seperti apa yang tadi Marcel bilang. Apa yang Vera dapatkan dari Santo Aloysius. Dan ini karena ini ada guru-guru, kalaupun gak dapat apa-apa dari Aloysius, ngomong aja dapat ya. Okay. Ya, Gak apa-apa, di sini boleh nangis. Kita sediain tisu kok. Tolong, tisu WC. ini antara sedih sama senang jadi bingung saya. Iya, iya. Ya, sebenarnya Aloysius buat saya itu seperti apa ya? Seperti batu tempaan sebenarnya. Jadi karena saya dulu datang dari keluarga yang bukan berada, sementara Aloysius itu kan boleh dibilang ya Dikenalnya sebagai sekolah yang ya gitu kan. Tapi di situ saya jadi mendapatkan sesuatu ya, maksudnya Aloysius terkenal sekolah yang top, makanya namanya top gitu ya, di Jawa Barat malah nomor 1 gitu kan. Nah itu menjadi ambisi orang tua saya untuk saya masuk ke situ juga. Tapi ya memang perjuangan juga berat di situ, tapi itulah yang mendasari saya kenapa sekarang saya membentuk sekolah gitu ya, yang boleh dibilang saya yang membuat kurikulumnya itu mengkombinasikan international kurikulum dengan nasional kurikulum, tapi untuk kalangan yang menengah, terutama yang SD malah menengah ke bawah. Jadi murid-murid kami itu ya disubsidi gitu. Kenapa saya tetap menjadi konsultan SAP juga, karena tujuannya adalah untuk mensubsidi mereka. Jadi itu yang membuat saya, Aloysius ini yang membuat jadi batu lompatan, jadi dasar pemikiran saya bahwa kenapa enggak pendidikan yang baik seperti yang Aloysius, yang saya dapatkan di Aloysius itu saya bisa berikan untuk anak-anak yang memang kurang mampu. Itu sebenarnya yang menjadi dan
tadi waktu guru-guru masuk itu terus terang saya merasakan gitu ya, aduh terharu sekali Bapak Ibu, terima kasih sekali gitu. Karena ternyata pada saat saya sekarang menjadi seorang guru, menjadi seorang yang memberikan pendidikan, itu terasa sekali pada saat saya meluluskan anak-anak, meskipun ini anak TK ya, anak TK yang mau masuk ke SD. Mereka begitu merasa kita ini guru seperti orang tua, malah mungkin lebih gitu ya, lebih berarti daripada orang tua mereka. Jadi begitu pelepasan itu semuanya itu bisa datang dan memeluk, itu rasanya lebih dari apapun gitu. Dan saya bisa rasakan sekarang pada saat saya melihat Bapak Ibu guru datang ke sini dengan syukur sekali, masih kuat, masih sehat, masih bahkan beberapa yang mukanya masih sama gitu ya dengan yang saya kenal dulu, itu buat saya luar biasa. Karena itu buat saya benar-benar anugerah yang terbesar Bapak Ibu pernah hadir dalam hidup saya. Terima kasih. Andre sendiri, yang didapatkan tentunya dari Aloysius pasti banyak hal juga. Ya, yang didapatkan dari sekolah waktu SMA tentunya ya semangat disiplin, tanggung jawab, pembelajaran tanggung jawab, kemudian semangat untuk bekerja keras, ya untuk nggak mudah putus asa. Karena kan kita tahu sendiri waktu sekolah kita kan diajarin, ditempa dengan saya pikir kurikulum yang di atas rata-rata ya, susahnya di atas rata-rata sekolah-sekolah lainnya waktu SMA gitu. Jadi ya dengan itu kan membuat kita lebih percaya diri gitu. Mungkin kita dulu ngerasa berat segala, tapi sekarang baru kerasa bahwa ternyata ada hal-hal yang baik yang tentu kita dapetin sekarang gitu ya. Ya, kira-kira begitu. Oke, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Andre. Dan berikutnya untuk Ratna. Ya sebelumnya saya juga ingin menyapa guru-guru semuanya. Mungkin banyak yang lupa sama saya karena dulu waktu saya sekolah saya diem banget. Sempat pacaran sama siapa? Biasanya guru suka tahu kalau kayak gitu. Enggak tuh sayangnya. Sempat punya masalah sama guru siapa? Enggak juga ya, baik sih. Iya jadi Anak makanya nggak pagi diingat. sih. Balik lagi ke anak pagi. Iya. Saya merasakan sekali sesuatu yang berbeda ketika saya sekolah di Aloysius karena saya dating dari Cirebon. Jadi waktu saya masuk pertama kali itu ada sesuatu yang Aloysius mungkin dikenal sebagai sekolah yang murid-muridnya adalah murid-murid pilihan ya. Semuanya yang masuk pasti sudah diseleksi karena kita sekolah yang top. Tapi saya melihat di Aloysius itu kita diajarkan bahwa sekolah itu tidak hanya sekedar mengejar nilai. Tapi kita juga harus banyak hal yang kita harus merasakan, berpengalaman. Jadi ada banyak sekali ekstrakurikulam yang ada di Aloysius. Kemudian banyak sekali kegiatan-kegiatan seperti misalnya Valentine gitu yang kayaknya di sekolah lain tuh nggak ada tuh. Kalau Valentine tuh satu hari kita boleh tuker-tukeran balon, apalagi ya? Sekarang udah enggak ya. Tapi itu sesuatu yang menunjukkan bahwa Aloysius itu memberikan ruang buat kita menjadi manusia yang normal. Karena siapa sih anak ABG yang nggak cinta-cintaan gitu ya. Dan itu diberikan ruangan untuk seperti itu juga. Dan juga di Aloysius saya melihat kita juga diajar mengenai manners, mengenai etika, kemudian juga cara membawakan diri, cara berkomunikasi. Jadi yang saya ingat itu bukan pelajaran, bukan nilai, bukan meskipun setiap hari kita selalu ada kuis yang kadang-kadang harus selalu siap. Tapi sesuatu yang membentuk saya dan saya rasa itu sangat penting sekali adalah kantin. Bagaimana kita, kantin juga Kantin betul. juga yang ingat kantin juga ya. sekarang udah nggak ada lagi kantinnya ya. Iya, kantinnya ada. Udah beda tapi. Tapi udah beda ya, nanti diceritain lah ya. Kita ada lagi tema tentang kantin kita di sini. Jadi dari situ saya melihat bahwa saya bersyukur sekali bisa bersekolah di Aloysius dan saya berterima kasih sekali untuk guru-guru, untuk semangat pengabdiannya dan juga teman-teman untuk persahabatannya. Mudah-mudahan kita bisa terus bersahabat langgeng sampai reuni ke-50 ya. Iya, betul ya. Oke, kita berikan tepuk tangan, terima kasih. Sekali lagi terima kasih buat Marcel, terima kasih juga buat Andre, terima kasih buat Vera dan juga Ratna. Ya, boleh kita berikan tepuk tangan lebih meriah lagi dong? Ya. Terima kasih ya. Dan nanti kita akan ada penampilan istimewa dari ada angkatan 96 juga yang akan memberikan penampilan yang spesial. Tapi sebelumnya juga kita mau melihat juga ini ada juga guru-guru kita yang baru saja hadir. Boleh dong kita terutama teman-teman semua kita bangkit berdiri.
Ini dia guru-guru tercinta yang bergabung juga bersama kita, Ibu Viola. Lalu berikutnya Ibu Sally. Dan terakhir Bapak Robertus atau Pak Robert. Ya, boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk ketiga guru yang bergabung bersama kita, ya. Melengkapi puluhan, ini lebih dari 70 guru yang hadir malam hari ini untuk angkatan 96, ini luar biasa loh. Ya, hebat banget ya. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, kita juga ada talk show berikutnya dan juga nanti juga kita akan ada yang spesial juga. Tapi sekarang kita akan lihat penampilan, ini dari anak 96, sempat 95 juga. Gak usah diceritain lah ya. Langsung aja, ini dia Sandri The Illusionist.